Asal-usul padi di masyarakat Modang. Nama Dimas Arya Nugraha, kelas TKJ 3, SMK 7 Samarinda. Apa itu suku Dayak Modang? Suku Dayak Modang adalah bagian dari suku Dayak yang mendiami wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Suku Dayak Modang terutama menempati kecamatan 1 Kumbang Janggut, 2 Muara Ancalong, dan 3 Muara Wahau. Profesor Remalin CORD mengumpulkan bahwa masyarakat Dayak Modang adalah sekelompok orang Bahau, tetapi saat ini Dayak Modang dianggap sebagai kelompok tersendiri atau lepas dari kelompok Bahau. Jumlah populasi suku Dayak Modang sekitar 15.000 orang. Asal-usul suku Dayak Modang. Suku Dayak Modang berasal dari daerah Apokayan, yang merupakan daerah yang seolah-olah menjadi pusat Pulau Kalimantan. Daerah ini berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur. Saat ini daerah Apokayan menjadi bagian wilayah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Masyarakat Modang menjadi kelompok awal yang meninggalkan Apokayan dibanding sekelompok Bahau lainnya. Kemudian orang Modang mendiami wilayah di sekitar Sungai Belayan, Sungai Kelinju, dan Sungai Telen. Ketiga sungai tersebut adalah anak Sungai Mahakam. Selama perjalanan dan migrasi tersebut, mereka bertemu dengan budaya lain dan membentuk budaya yang bervariasi atau membentuk budaya yang berbeda dari kelompok asalnya. Kehidupan suku Dayak Modang. Suku Dayak Modang pada umumnya memanfaatkan aliran sungai sebagai sarana prasarana perhubungan dengan mengendarai perahu motor atau perahu duyung. Masyarakat ini hidup dari ladang dengan tanaman padi, dan sistem yang digunakan adalah ladang berpindah. Mereka juga memenuhi kebutuhan dengan mengumpulkan hasil hutan serta menangkap ikan dari sungai di sekitar permukiman. Kekerabatan yang dianut suku Dayak Modang adalah bilateral, yang artinya menarik garis keturunan baik pada pihak ayah maupun ibu sesudah menikah. Sepasang pengantin bebas menentukan tempat tinggal apakah lingkungan kerabat suami atau istri. Cerita tentang asal-usul padi di masyarakat Modang. Konon dahulu kala di hulu Sungai Kejin, di mana orang-orang Dayak Modang berasal, seorang kepala suku Modang bermimpi untuk mendapatkan benih padi yang baik. Harus mengorbankan darah gadis, kemudian dicampur dengan benih-benih padi agar memiliki jiwa dan roh. Mimpi itu diberikan oleh Dewa Duwing Rebung Lenget, penguasa alam yang berfungsi untuk memberi petunjuk bagi manusia di saat bumi menghadapi masalah. Dewa ini juga menerima perintah dari Tuhan pencipta alam, Project ya. Mereka memintakan manusia untuk membuat upacara Bong Sial yang kemudian dikenal dalam tradisi Modang sebagai Penhoa. Upacara ini dimasukkan juga sebagai besi diri dan kampung dari ancaman dari kutukan dari dewa-dewi yang bisa mengancam kehidupan warga. Upacara Penhoa dilaksanakan karena dipicu oleh kejadian aneh di komunitas Dayak Modang. Selama 5 tahun mereka tidak bisa memproduksi pangan. Setiap menanam padi tumbuh ilalang, pisang berubah menjadi pisang hutan, tebu menjadi rumput gajah. Kepala kampung komunitas Modang yang dikenal dengan Wang Bit Petung mengumumkan dan memerintahkan kepada seluruh warga untuk tentang pelaksanaan Penhoa. Selama 5 tahun warga tak bisa memproduksi padi ladang. Mereka mengkonsumsi sagu dan gula aren untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Sang kepala suku Modang merelakan dirinya untuk di Penhoa dengan meminta kepada warga untuk membuat 15 ruas bambu yang panjangnya sekitar 4 meter, lalu dia naik dan ikat, lalu diputar kiri 7 kali dan kanan 8 kali. Setiap kali putaran dia tenggelam dalam air beberapa saat. Setelah Penhoa, upacara selanjutnya adalah persiapan menanam benih atau yang dikenal dengan Ngwetplay atau memanggil roh Dewi Padi. Syaratnya adalah darah perempuan yang dicampur dengan benih yang dimaksudkan untuk memberi roh kepada padi. Keluarga kepala Dayak Modang harus merelakan putrinya untuk dibunuh bernama Longdiang Liung untuk diambil dagingnya, darahnya dicampur dengan benih padi. Upacara ini dilaksanakan untuk meminta restu kepada Dewi Padi yang dikenal dengan Luak Duh Taruk Naklong
Ding Dam Liu lengah untuk datang memberkati padi yang akan ditanam agar warga dapat menanam padi yang berhasil baik untuk kehidupan sehari-hari. Di saat masih upacara ini berlangsung, ketika para penari wan atau hudok topeng mengait roh padi dari kayangan di 4 penjuru angin untuk hadir di tempat upacara padi, mereka dipastikan tidak rusak lagi. Dewi Padi mengutuslah 4 delegasi, 2 orang manusia Dayak Punan yang membawa kayu, babi, dan madu ikan, sementara seorang lainnya membawa benih padi biasa dan ketan, dan 2 ekor monyet sejenis wawa berwarna hitam dan putih yang membawa bibit sayuran, kunyit, timun, dan lengkuas. Kalian dari mana? Tanya kepala suku Modang. Karena kalian memanggil Dewi Padi, maka kami datang diutus oleh Dewi Padi membawa apa yang kalian inginkan, kata perwakilan Dewi Padi. Mereka bosan membagi benih yang datang dari kayangan itu kepada seluruh warga yang hadir pada saat itu. Benih padi yang sebesar biji salak itu diberikan 2 atau 3 kepada keluarga yang kemudian dicampur dengan benih yang lainnya untuk seterusnya ditanam. Warga Modang ketika itu lalu pulang dan mulai menanam benih-benih tersebut di ladang masing-masing, dan ternyata padi mereka tumbuh subur. Mulai saat itu semua tanaman kembali seperti semula. Padi yang semula sebesar biji salak lambat laun mengecil seperti biasa. Warga merasa riang karena ladang-ladang mereka kembali subur. Di ladang kepala suku Dayak Modang tumbuh 4 macam padi yang dianggap sebagai penanda kebaikan. Padi pertama yang mereka lihat muncul yang dikenal dengan padi Bung Letiak atau penanda akan benih yang bagus. Benih yang kedua muncul bernama Hewe Guak Gui atau tangkak buah rotan. Benih ini sebagai penanda kualitas hidup akan meningkat. Padi ketiga yaitu Hewe-nya Fan. Padi ini sebagai penanda usaha akan berhasil dan mencari rezeki mudah. Dan yang keempat, padi Plai Tejuk atau padi paling tinggi atau yang dikenal sebagai Raja Padi sebagai penanda warga sehat dan panjang umur. Setelah 4 macam padi itu tumbuh matang, warga mencabut sampai ke akar-akarnya, kemudian dibawa ke kampung, lalu mereka membuat upacara besar-besaran. Mereka pesta selama 7 hari 7 malam dengan menyembelih binatang seperti babi dan ayam. Darahnya lalu dicampur benih padi itu untuk kemudian ditanam musim tanam tahun depan. Sebagian dicampur dengan benih yang akan ditanam, sebagian lainnya disimpan dalam lumbung padi. Hingga kini orang-orang Modang jika akan menanam benih selalu dicampur dengan darah, minimal darah ayam jago. Pesan yang bisa diambil dari cerita adalah: 1. Bahwa pemimpin yang bertanggung jawab selalu memperhatikan rakyatnya. Dalam situasi darurat, pemimpin harus rela mengorbankan apa saja termasuk anaknya untuk menyelamatkan manusia dari bencana kelaparan. 2. Manusia harus menghargai padi. Jangan merusaknya seperti lahan padi yang dirubah dan dirusak untuk kepentingan ekonomi sesaat. Sebab padi adalah salah satu makanan pokok umat manusia. Merusak padi sama dengan merusak manusia. Menghormati padi sama dengan menghormati manusia lainnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.